Halo semua, selamat datang di Parameter Arsitektur. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar video tutorial kali ini, jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara setting kamera di SketchUp, tentunya dengan cara profesional untuk kebutuhan presentasi maupun meeting dengan klien ya. Karena mungkin beberapa dari kita masih bingung cara menyeting kamera yang baik itu bagaimana untuk keperluan presentasi. Kan kita nggak mungkin memberikan eh, kamera mungkin dengan sudut seperti ini atau seperti ini, perspektif seperti ini. Tentunya dinding kita problemnya akan terlihat miring seperti ini, gitu. Nggak mungkin kita juga dipasin gitu seperti ini, akan tetap sama, miring. Nah, untuk pertama kali kita pergi ke view, Edit Style. Nah, ini profilnya teman-teman matikan. Kalau profilnya masih nyala seperti ini, nah ini garisnya akan terlihat sangat tebal dan kurang bagus kalau dilihat. Jadi resolusi gambar kita terlihat eh, seperti pecah padahal tidak pecah. Jadi profilnya ini kita matikan. Nah, yang kedua, kita buat kameranya atau scene-nya. Misalnya untuk yang pertama ini tampak depan, kita mau buat eh, kamera tampak depan. Nah, yang pertama kita pergi ke view. em, oh sorry, kita pergi ke kamera, kemudian standar view, kemudian kita pilih front. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita geser sesuai mata manusia. Mungkin teman-teman bisa perkirakan saja atau mungkin pakai ini, simbol ini juga, position kameranya seperti ini. Nah, ini sesuai ketinggian mata manusia ya. Kalau untuk lebih akuratnya gitu. Lalu kita posisikan dengan pas ya. Nah, setelah itu kita pergi ke kamera lagi. Nah, perspektif ini kita ubah ke two point perspektif. Jadi seperti ini. Nah, gunanya two point itu supaya dinding tadi tidak terlihat distorsi atau miring. Nah, coba kita ulangi ya. Misalnya seperti ini. Dinding kita masih terlihat miring. Nah, kita coba ke two point. Nah, dinding kita sudah terlihat lurus. Gitu. Oke. Kita setting tampak depannya lagi. Standard view, front. Kemudian kita atur ketinggian kameranya. Seberapa. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu kita setting ke two point. Misalnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi masih ada sisa space, jadi bangunannya kelihatan full. Nah, atau mungkin kalau bangunan ini kurang jauh, teman-teman zoom kameranya itu bisa diatur. Caranya ketikkan Z, ini saya pakai 70. Kalau misalnya kurang dekat bisa 60 juga. Nah, ini lebih dekat atau kita balikan lagi ke 70. Kalau 60 nggak kelihatan jauh. Nah, ini settingannya kembali ke awal semula ya. Jadi kita balikan lagi ke two point perspektif. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, nah kalau sudah teman-teman munculkan default tray-nya.
Nah, kita pergi ke yang menu scene. Ini tinggal kita klik plus ini. Oke, scene kita sudah muncul di eh, layar kita ya. Nah, kalau sudah kita mau tambah lagi, kita setting lagi kameranya mungkin dari sisi yang agak miring gini. Nah, ini bisa teman-teman atur ya, kemiringannya seberapa gitu. Nah, kita two point perspektif lagi. Oke, kita buat scene lagi. Bisa di plus ini atau mungkin di ini kita add ya. Nah, oke. Coba kita yang ke scene pertama. Oke, kemudian scene kedua. Oke. Lalu kita mau eh, buat lagi yang dari arah sini. Agak sedikit miring ke sini. Oke, kamera, kemudian two point perspektif lagi. Oke, kemudian saya tambahkan scene yang ketiga. Nah, oke, ini sudah kedua, ketiga, gitu. Nah, jadi teman-teman kalau mau presentasi ke klien gitu atau ke dosennya, jadi lebih gampang. Jadi nggak eh, view yang teman-teman tentukan itu sudah ada gitu dan angle kameranya juga bagus. Jadi teman-teman nggak usah eh, orbit-orbit atau rotate-rotate lagi objek 3D-nya ya. Gitu. Tinggal klik scene aja mana yang eh, diinginkan. Nah, ini kalau misalnya teman-teman nggak hafal nama scene-nya, misalnya tampak depan yang mana ya, samping yang mana. Nah, ini bisa kita ubah namanya, rename. Misalnya kita buat tampak depan, lalu kita enter. Udah jadi. Lalu ini samping kanan, kita enter. Satunya lagi samping kiri. Oke, kemudian kita coba lagi. Nah, jadi ini lebih enak ya, teman-teman. Gitu. Nah, lalu kalau mau mengatur gelap terangnya untuk di SketchUp, ini bisa kita setting. Misalnya, oh tampilannya kok terlalu gelap ya. Nah, di sini teman-teman masuk ke shadow, kemudian klik use sun for shading-nya. Kita klik. Nah, ini light-nya ini kita naikkan. Biasanya saya pakai 80. Dark-nya ini juga bisa kita naikkan lebih terang lagi kalau tampilannya kurang terang. Nah, itu ya teman-teman. Lalu teman-teman buat scene lagi. Atau mungkin kita mau buat scene yang masuk ke interior. Jadi berurutan dari tampak depan sampai kanan sampai kiri. Nah, kita lebih dekat lagi. Zoom-nya mungkin segini. Kita mau masuk ke dalam. Nah, ini kita buat saja. Add, kemudian ini masuk lagi ke dalam. Nah, ini kelihatan mobilnya ya, teman-teman. Oke, ini dipaskan saja. Bisa secara manual ngepasinnya. Kemudian kita tujuan perspektif. Kita buat lagi scene. Nah, lalu kita agak mau ambil angle-nya muter ke sini. Iya. Eh,
kamera, perspektif, kita add. Nah, di situ kita mau masuk ke sana. Kita mau masuk ke sini. Jadi berurutan ya teman-teman kalau misalnya mau buat presentasi gitu. Nah, sebentar, masih loading ya. Oke, jangan lupa kamera, depan perspektif, kemudian kita add lagi. Masuk lagi kita. Oke. Kita ambil dari sudut ini. Kita add lagi buat scene-nya. Lalu kita mau ngeliatin yang sisi arah luar kolam. Oke, kita add. Kemudian kalau kita mau keluar ruangannya, sini. Mungkin kita ambil angle-nya seperti ini. Perspektif. Oke, kita add lagi. Nah, coba kita play. Ini bisa di play ya teman-teman animasinya ya. Jadi berurutan dari depan tadi ya. Coba ini kita klik kanan. Lalu ada ini play animation. Gitu. Dari depan, oke. Ini samping kiri, samping kanan, samping kanan, samping kiri. Kemudian kita mendekat. Oke, kita masuk, muter. Jadi enak kita ngomong gitu sama misalnya dosen gitu. eh 3D kita sudah ada animasinya secara berurutan meskipun masih di dalam SketchUp ya. Oke, ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita stop. Nah, durasi per scene-nya di animasi itu bisa kita edit di sini, Windows, model info, animation. Nah, transisinya mau berapa detik gitu. Kita mau bertahan di sini ini berapa detik gitu coba. Kita 2 detik. Ini terus delay-nya mau muternya itu pergantiannya mau berapa detik juga nanti teman-teman bisa atur sendiri ya gitu. Oke. Kemudian selain itu biasanya kan kita butuh gambar untuk tampilan ya, gambar JPEG atau PNG. Nah, kita ekspor aja. Sini file export 2D graphic. Oke, ini saya sudah ekspor tadi satu. Ini kita hapus saja. Nah, namanya kita sama satu-satu. Nah, ini untuk formatnya kita pilih JPEG ya, JPG ya. Terus jangan lupa option. Option ini untuk pixelnya mau berapa besarnya. Ini biasanya saya pakai 5.000 atau sampai 6.000 ya. Mungkin 3.000 sampai 6.000 itu sudah bagus. Kalau di bawah 3.000 gambar kita resolusinya kurang bagus. Nah, kita klik OK. Kemudian kita export. Nah, ini kita replace yang tadi, yang pertama tadi. Oke. Lalu kita mau ekspor juga animasinya tadi. Animation. Oke. Option. Nah, ini resolusinya mau seberapa? Misalnya satu full HD, mau HD atau SD. Kita coba yang kecil dulu aja ya, teman-teman ya. Supaya lebih mempercepat waktunya. Oke, frame per second FPS-nya ini bisa teman-teman naikkan. Biasanya pakai 30 saja sudah cukup gitu. Oke, lalu kita ekspor. Nah, ini cukup memakan waktu ya, teman-teman, untuk proses ekspornya di sini. Jadi tergantung kemampuan laptop atau PC teman-teman gitu. Kalau misalnya teman-teman mau mengirimkan file itu file animasi gitu, misalnya ke dosennya itu bisa.
Oke, kita tunggu proses ekspor animasinya. Nah, sudah. Kemudian kita coba cek ya, teman-teman. Oke, kita open. Nah, ini animasi kita sudah muncul, tapi tadi saya milih resolusi yang eh, kurang bagus supaya untuk mempersingkat waktu ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menaikkan resolusinya animasi seperti apa gitu. Oke, untuk gambar yang tadi coba kita open. Nah, ini resolusinya menurut saya sangat bagus. Jadi tidak pecah. Line-nya, garisnya juga bagus, tegas gitu. Ini bisa teman-teman buat eh, gambar untuk tampilan di misalnya di PDF presentasinya gitu, yang lembar awal mungkin gitu. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.